Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, jemaat yang kami kasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2023 yang dikat dengan tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus, yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak dibelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti mau diberkati oleh Tuhan. Ini terlihat jelas ketika kita mendengar doa-doa umat, ketika berdoa selalu menyisipkan, meminta berkat kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Namun di luar berkat, bahwa tidak terlepas dari setiap kehidupan manusia, baik manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman, pasti menghadapi pergumulan atau bahkan menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Tetapi pasti berbeda. Orang beriman dan orang yang tidak beriman pasti berbeda menghadapi persoalan itu. Di dalam firman ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian dan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya dia tetap kuat walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Apa yang menjadi kriteria seseorang bergumul dalam penderitaan? Apakah dia menderita karena kelaparan, kemiskinan, kegagalan, atau sakit penyakit, atau bahkan kematian? Yang pertama yang kita lihat bahwa penderitaan adalah yang harus dialami oleh setiap manusia, baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang miskin maupun orang kaya, yang muda maupun yang tua, semuanya pasti menghadapi penderitaan. Yang kedua, bahwa penderitaan di tengah-tengah dunia ini adalah karena perbuatan dosa manusia. Ibu bapak saudara-saudara, tentu banyak sekali di antara kita, di antara manusia ini yang begitu menderita. Tetapi penderitaan itu adalah sering juga membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, bahkan semakin kuat di dalam iman. Tetapi ada juga karena penderitaan manusia akan jatuh, bahkan kehilangan imannya. Lalu yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa penderitaan adalah bagian dari kasih karunia Allah.
Perlu diketahui untuk dapat percaya kepada Tuhan merupakan suatu kasih karunia. Buktinya bahwa orang-orang Niniwe yang sangat jahat dan siap dihukum Tuhan langsung berkabung, berpuasa dan bertobat begitu mendengar peringatan Yunus bahwa 40 hari lagi bahwa kota Niniwe akan ditunggang baliknya. Ternyata penderitaan juga termasuk kasih karunia Tuhan. Pernahkah kita memikirkan mereka yang hidup sangat menderita sementara kita hidup tenang, tak berkekurangan apapun? Lalu yang selanjutnya menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus menderita? Karena Kristus telah memberikan teladan bagi kita bahwa Dia menderita dengan memiliki tujuan. Kristus menderita bahwa kita adalah mengikuti jejaknya. Ibu bapak saudara-saudara, jangan seperti sebuah komentator sepak bola yang tidak main tetapi pintar mengomentari. Siapa lebih baik daripada seorang pemain bola? Yesus tidak hanya berteori, tetapi Dia adalah telah memberikan teladan dalam penderitaan. Di balik penderitaan ada kemenangan. Apa yang dilakukan Yesus saat Ia dalam puncak penderitaan? Ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, itu sebabnya berita salib Kristus hampir tidak terdengar lagi, diganti dengan berita kemakmuran dan janji berkat yang menyenangkan bagi banyak orang. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa mengikuti Yesus adalah akan mendapat kesuksesan dan kemakmuran. Ini adalah teori kemakmuran. Tidak semua dan tidak semua manusia pengikut Yesus adalah harus makmur. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa ketika kita sebagai pengikut Yesus siap menderita karena berita tentang Yesus. Rasul Paulus tetap bersikukuh memberitakan Yesus Kristus yang tersalib, dan karena itulah dia menderita. Itu kita lihat tadi di ayat 9. Dalam menghadapi penderitaan Rasul Paulus dia tetap semangat. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengalami suatu kemunduran walaupun dia menghadapi penderitaan. Ada semangat, semakin dihambat maka semakin merambat, semakin dibabat akan semakin merambat. Itulah prinsip dari Rasul Paulus. Ibu bapak saudara-saudara, bagaimana sikap kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini? Bagaimana sikap orang yang percaya menghadapi penderitaan? Yang pertama adalah supaya kita bersikap seperti seorang prajurit yang siap untuk berjuang. Kita sekarang bukan lagi sekedar pengikut Yesus, tetapi sebagai prajuritnya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, mau ikut menderita atau mundur. Sebagai prajurit yang siap maju berperang, ada aturannya. Antara lain, jika takut perang disuruh pulang. Yang baru menikah juga disuruh pulang, tidak boleh berperang, karena peperangan membutuhkan konsentrasi penuh. Pemberita Injil boleh menderita bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana sikap orang percaya dalam berjuang? Rasul Paulus menyampaikan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan agar berkenan kepada komandannya. Dia juga harus mempunyai ambisi kudus untuk beroleh kemenangan. Ibu bapak saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi seorang teknisi servis jam harus ikut perang karena wajib militer. Saat ada gencatan senjata perang berhenti untuk sementara waktu. Teknisi ini buka servis jam untuk mengisi waktu daripada menganggur. Lalu teman-teman yang mengetahui keahliannya datang membawa jam untuk diperbaiki olehnya. Teknisi ini sibuk memperbaiki jam-jam sementara teman-temannya memperbaiki dan mempersiapkan senjatanya masing-masing. Ketika gencatan senjata dicabut dan perang dimulai kembali, orang pertama yang mati ialah teknisi jam, karena dia tidak mempersiapkan senjatanya tetapi sibuk dengan penghidupannya sehari-hari. Tentu ini tidak berarti kita melakukan pelayanan lalu melupakan keluarga kita. Semua harus diatur dengan baik
sehingga tidak menghalangi pelayanan. Itu sikap yang pertama, seperti seorang prajurit yang siap untuk berjuang. Sikap yang kedua adalah seperti seorang olahragawan yang disiplin dan tekun berlatih. Dengan kata lain, dia siap pakai kapanpun karena sudah terlatih. Tidak akan ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Saudara-saudara, apakah ada yang menghambat kita untuk berlatih? Tentu ada. Beban menghambat kecepatan dalam perlombaan lari. Kita adalah pelari profesional yang sangat dihargai karena tidak ditonton, disaksikan oleh kaum awam, tetapi oleh teladan-teladan iman yang telah menjadi juara-juara dunia. Segala beban dosa harus ditinggalkan dan kehidupan kita harus murni serta transparan di hadapan Tuhan supaya berita yang kita sampaikan benar karena didengar oleh saksi pahlawan-pahlawan iman yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Mereka tidak dapat dibodohi. Maka kita harus seperti seorang olahragawan yang terus berlatih dan berlatih supaya kita dapat memenangkan dan menjuarai pertandingan. Dan sikap yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus seperti seorang petani yang harus bekerja keras agar dapat menikmati hasil usahanya. Ada seorang teolog besar mengatakan dosa paling serius adalah kemalasan, sebab orang malas tidak akan dapat dipakai di mana-mana. Untuk mendapatkan hasil panen, seorang petani harus bekerja keras mulai dari awal hingga akhir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2a dikatakan, beritakan firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana kita dapat siap kalau kita tidak bekerja keras? Maka kita harus selalu bekerja keras. Seorang pemberita firman harus mempersiapkan segalanya supaya pelayanannya dapat berguna dan bermanfaat. Itu adalah sikap kita. Lalu bagaimana kita menghadapi penderitaan? Kita menghadapi penderitaan adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus tetap kuat. Kita kuat karena kasih karunia Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan lahiriah yang makin merosot dianggapnya ringan dan tidak sebanding dengan pembaharuan manusia batinia serta kemuliaan yang kekal yang akan diperolehnya. Itu cara kita menghadapi penderitaan. Yang kedua adalah kita harus sabar menanggung semuanya. Yang ketiga, kita harus fokus pada tujuan dengan mata tertuju kepada Yesus. Walaupun banyak sekali penderitaan yang kita hadapi, tetapi cara menghadapinya kita harus tetap fokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Allah. Tujuan kita adalah untuk memberitakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara, ketika seorang pelari melatih berdiri di belakang garis finish, dia akan berlari sekencang mungkin, namun saat dia merasa paling depan, matanya tidak fokus lagi kepada si pelatih dan mulai menoleh sedikit ke belakang. Tanpa disadari ada sedikit rumput terkait di kakinya, membuatnya terjatuh dan dia dilewati oleh pelari yang lain. Itu sebabnya bahwa kita jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Semua yang sudah kita kubur di dalam dan jangan digali lagi. Semua keberhasilan dan kegagalan yang sudah kita tinggalkan jangan lagi dilihat lagi, tetapi fokuslah terhadap apa yang di depan. Perhatikan tujuan kita ditentukan sekarang ini, bukan nanti. Tujuan kita adalah ke depan, tujuan kita bukan ke belakang. Lalu bagaimana cara kita juga menghadapinya? Kita kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus tetap berpengharapan. Seorang petani dia berharap bahwa hasil panennya dari hasil kerja kerasnya akan baik. Sebaliknya seorang prajurit yang mundur sebelum perang berakhir tidak akan pernah melihat kemenangan. Atlet yang berhenti sebelum pertandingan berakhir tidak akan pernah mendapat medali. Oleh karena itu mari kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sekalipun kita harus ikut menderita sebagai prajurit Kristus, kita harus tetap sesuai dengan apa yang diberikan atau yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita sebagai pelaku firman Tuhan yang mampu membagikan karunia dan talenta kita. Jangan puas lalu berdiam diri,
karena di luar masih banyak orang yang membutuhkan kita. Mari kita mengingat bahwa keberhasilan tidak terletak pada banyaknya jumlah, tetapi ketika semua yang kita layani adalah dapat aktif di dalam pelayanan. Oleh karena itu, sesungguhnya penderitaan Yesus memberikan teladan bagi kita. Walaupun kita menghadapi penderitaan, tetapi kita harus tetap berjuang. Kita harus bekerja keras. Kita harus seperti seorang prajurit dan kita harus tetap berlatih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.